Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Selamat berjumpa lagi anak-anakku semuanya, yaitu kelas 9 ya, dalam pelajaran mata pelajaran fikih, yaitu di kelas 9 PJJ pertemuan yang ke-6. Pertemuan yang ke-6 kali ini, yaitu setelah kita semuanya melaksanakan ulangan harian bersama. Bagaimana untuk pertanyaan melaksanakan atau mengerjakan UHB? Mudah ya, dari rumah sambil santai. Tapi itu semoga, mari kita mohon kepada Allah, semoga walau sedikit ilmu yang kalian terima dan Pak Najih atau Pak Guru yang lainnya menyampaikan, semoga hal tersebut ada banyak manfaatnya bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Langsung saja ini nanti untuk mengawali perjumpaan pada tengah semester yang akhir tengah semester ini, yang semester awal ini, ya walaupun sedikit untuk pemanasan lagi lah. Yaitu silakan buka halaman 48 tentang manfaat diharamkannya riba. Jadi riba itu diharamkan itu ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Manfaat itu hal sing kanggo apa? Keapiane apa kok iso diharamno. Semua ajaran Islam, baik yang berupa perintah maupun larangan, manfaatnya kembali kepada manusia. Itu agama Islam seperti itu. Karena apa? Sesungguhnya jika kalian mengerjakan sesuatu seluruh perintah Allah, maka tidak akan mempengaruhi kemuliaan, tambah tingginya kemuliaan Allah, tidak. Kemuliaan terpengaruh kepada kalian pas seluruh pekerjaan kewajiban kalian laksanakan, terus Allah tambah tinggi derajatnya, tidak. Dan sebaliknya juga Allah pun tidak akan terpengaruh terhadap sesuatu jika kau maksiat, melanggar aturan agama, terus Allah menjadi derajatnya asor, tidak. Artinya apa? Amal kalian semuanya yang kalian kerjakan, baik itu yang melaksanakan perintah maupun tidak melaksanakan perintah, itu kembali kepada kalian semuanya, tidak berpengaruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah tetap agung, Allah tetap maha. Jadi walau kau memuja-muja Allah agung, tidak akan pernah tambah lebih agung, tidak, karena Allah sudah maha. Dan itu manfaatnya bukan kepada Allah, tapi kepada kalian. Ini kelarangan, manfaatnya kembali kepada manusia. Sebagaimana halnya dengan riba yang dilarang oleh agama Islam, apabila dijauhi pasti ada manfaatnya. Ini pun kembalinya kepada manusia. Riba yang dilarang tersebut memberi manfaat sebagai berikut. A. Bagi pemilik uang atau para rentenir mendapatkan manfaat, yaitu akan selamat dari sifat serakah atau tamak terhadap harta hasil keringat orang lain. Nek diharamke atau tidak melaksanakan riba bagi orang-orang yang punya uang sing didit akeh, iku manfaatnya ya terselamatkan dari dosa, terselamatkan dari sifat serakah, terselamatkan dari sifat tamak yang kalau dia melaksanakan riba. Karena apa? Orang yang melaksanakan riba adalah memakan jerih payah usaha orang lain. Jika itu tidak dilaksanakan dan manfaat dilarang seperti itu. Jadi ingin menyelamatkan agama ini, ingin menyelamatkan orang-orang yang manfaat riba dilarang, adalah ingin menyelamatkan orang-orang yang punya uang banyak. Nah, orang-orang di luar mengatakan rentenir, ya, akan terselamatkan dari sifat serakah, dosa, tamak, ya, itu. Karena sejujurnya dan hakikatnya riba adalah memakan harta atau keringat orang lain. 2. Bagi pemilik uang juga, terjauhkan dari sikap malas karena akan semangat mencari rezeki yang halal, bukan hanya mengharapkan bunga orang yang diputarnya. Ya, kalau
Kalau mempraktekkan riba kan enak-enak sambil duduk, uang 10 miliar setiap bulan dihitung. Enak, nggak usah kerja lah, uang 10 miliar sudah banyak. Uang 1 M itu kalau melaksanakan riba berapa juta saja sebulan, 100 juta atau berapa itu, ya, atau 50 juta kalau seperti itu. Kalau 1.050.000, 1.050.000, maka akan menjadi 50 juta atau berapa itu, atau malah bahkan lebih. Nah, itu akan menjadikan malas. Dia yang penting punya uang sudah, nggak usah begitu berusaha untuk yang bekerja yang halal, akan menjadikan malas karena menunggu enak-enak sajalah, seperti deposito itu kayak. 3. Tidak berbuat aniaya, yaitu memeras orang miskin dan kaum lemah. Sebenarnya berat. Kita sih enak melepaskan uang, memberikan pinjaman, tapi bagi orang yang meminjam, karena orang yang meminjam itu orang yang butuh. Orang butuh itu orang tidak punya. Pas waktu itu tidak punya, wong namanya butuh. Kemudian wis butuh, sudah butuh malah disuruh nambahi tanggung jawabnya. Mengembalikan saja uang yang itu, karena kan butuh. Hutang itu kan butuh dan wajib mengembalikan, itu saja sudah berat, apalagi ditambahi bunganya, ya. Maka itu akan menghindarkan perbuatan aniaya terhadap orang miskin, manfaatnya. 4. Selamat dari siksaan neraka Allah yang dan kebencian Rasulullah SAW. Jadi akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka dan kebencian Nabi Muhammad SAW. Bagi peminjam atau orang lemah, peminjam akan mendapatkan manfaat, yaitu 1. Selamat dari pemerasan. Ora dikon nambahi kan, tidak begitu tanggung jawabnya. Ya kalau hutang seperti 1 ya 1, hutang 2 ya 2, kan enak. Terhindar dari siksa neraka Allah SWT dan kebencian Rasulullah. 3. Mencari rezeki dengan tenang, hasilnya pun halal dan berkah bagi kedua belah pihak, ya. Dan berkah, nek ora ana ribane kan berkah, barokah itu tambah. Kemudian yang C, bagi kedua pihak, antara yang punya uang dan peminjam, antara perentenir dan peminjam terjalin hubungan bersamaan dan tolong menolong sehingga dapat menciptakan kehidupan yang harmonis. Kalau sudah di antara kita banyak sekali unsur tolong menolong, maka wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu memberikan pertolongan terhadap orang-orang yang senang, yang suka, yang sering menolong terhadap saudara-saudaranya. Pasti Allah akan memberikan pertolongan terhadap orang tersebut, karena ini adalah janji Allah. Kalau orang tersebut malas nolong wong, artinya meras, ya wis tunggu saja. Nah, padahal kalau utang-utang tanpa ada riba itu unsurnya tolong menolong, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada orang tersebut, ya. Menghindari riba. Biasakan hidup sederhana sesuai dengan kemampuan agar terhindar dari perbuatan senang meminjam uang atau utang. Wis aja dikulinakno maksudnya. Wong nek kulino ya akhirnya ya seneng hobi utang. Hobi utang. Nah, iku nek wis hobi ya akhirnya ono titik ya utang, ono titik utang, ono kepentingan dikit hutang. Ini yang susah itu nanti. Bekerja giat untuk memenuhi kebutuhan walaupun dengan bersusah payah dan kerja keras. Misalnya nek duwe kebutuhan, aku ono kebutuhan, bekerja keras dengan keringat, berusaha mohon kepada Allah. Karena sesungguhnya yang mencukupi kita adalah Allah, yang memberikan jalan untuk mendapatkan rezeki adalah Allah. Siapa lagi? Kalau kita mau ada hajat, ada kepentingan sedikit, alah enak saja sambil tidur, malas. Penting utang sesuk nanu sahur nih di duit, nek orang duit ya ora, malas jadinya. Dan itu repot itu nanti. Ya.
C. Apabila terjadi terpaksa mencari utang, jauhilah mengadakan utang piutang dengan rentenir. Kok terpaksa wes ora iso berbuat apa sehingga akhirnya utang, ya berusahalah cari orang-orang yang bisa memberikan pertolongan, utang dengan tanpa bunga atau apalah. D. Jauhilah perhubungan pinjam meminjam atau bentuk kerja sama dengan rentenir sehingga terselamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus dihindari. Maka sekali lagi ini anak-anak perlu perhatikan, karena ini juga sangat rawan dan terjadi di lingkungan kita. Semoga kita semua terhindar dari hal tersebut dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.